Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan. Terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 15. Silakan saudara mematikan untuk sejenak video ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang dari berbagai bangsa di luar bangsa Yahudi. Tetapi dalam pekabaran Injil yang ia lakukan di suatu tempat, ia selalu memulainya dari rumah ibadat orang Yahudi. Mengapa Rasul Paulus harus memulai pemberitaan Injil kepada orang-orang Yahudi di rumah ibadah mereka? Itu karena Tuhan telah memberikan petunjuk tentang kerajaan surga kepada bangsa Yahudi lewat firman Tuhan yang mereka baca dan renungkan setiap hari. Tahukah Anda, setidaknya ada 354 nubuat tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan juga ada banyak nubuat tentang kedatangannya kembali sebagai Raja di atas segala raja, tercatat dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian sampai Maliaki, yang mana bagi orang Yahudi, Kitab Perjanjian Lama dipercaya sebagai kitab suci mereka. Mengapa ada begitu banyak nubuat tentang Tuhan Yesus dalam kitab suci? Karena itu adalah petunjuk bagi setiap orang-orang untuk mencari dan menemukan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Tidak mungkin seluruh nubuat itu digenapi dalam satu pribadi jika bukan Tuhan sendiri yang melakukan untuk menggenapinya. Sebab akan datang banyak Mesias palsu sebelum Tuhan Yesus datang sebagai Juru Selamat. Dan akan banyak juga Mesias palsu yang akan muncul sebelum Tuhan Yesus datang sebagai Raja di atas segala raja. Seluruh nubuatan tentang Tuhan Yesus haruslah kita perhatikan dengan benar agar kita tidak menjadi salah dan tersesat. Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Tuhan Yesus sendiri mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya haruslah percaya karena mereka menemukan penggenapan dari wahyu tentang Tuhan Yesus dalam kitab suci. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus selalu meneliti firman Tuhan agar tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat dan nubuat-nubuat palsu. Saat Rasul Paulus sampai ke Tesalonika, ia masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi. Selama 3 sabat berturut-turut, ia membuka kitab suci orang Yahudi dan menjelaskan kepada mereka tentang nubuat yang telah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi di Tesalonika? Beberapa orang Yahudi berhasil diyakinkan dan sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Tuhan dan perempuan terkemuka juga percaya kepada Tuhan Yesus atas pemberitaan Rasul Paulus. Siapakah orang Yunani yang takut akan Tuhan dan perempuan terkemuka itu? Orang Yunani yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang berasal dari bangsa bukan Yahudi. Mereka adalah orang-orang seperti Kornelius yang mendukung pelayanan di dalam rumah ibadat dengan memberi persembahan yang tidak sedikit. Di antaranya adalah Yason yang menerima Paulus di rumahnya. Demikian juga dengan perempuan terkemuka itu adalah orang-orang yang disegani karena jabatan atau garis keturunan
atau pekerjaan mereka yang membuat mereka kaya raya. Contohnya adalah Lydia yang dikenal sebagai perempuan terkemuka yang berdagang kain ungu. Namun di Tesalonika ada orang-orang Yahudi yang iri hati karena keberhasilan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama dengan Silas dan Timotius. Dengan bantuan beberapa penjahat, mereka membuat kekacauan untuk menghasut orang-orang di Tesalonika untuk mengusir Rasul Paulus yang mereka kira ada di rumah Yason. Tetapi Tuhan telah terlebih dahulu menyuruh hamba-hambanya itu pergi ke Berea. Ketika sampai di Berea, Rasul Paulus juga masuk dalam rumah ibadat orang Yahudi. Alkitab mengatakan orang-orang di Berea lebih baik dari orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Juga dicatat bahwa ada banyak orang Yahudi yang menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus bersama dengan perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Pekabaran Injil di Berea berjalan dengan baik sampai datangnya orang-orang Yahudi dari Tesalonika yang menghasut orang-orang di Berea untuk menolak kabar Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus melanjutkan perjalanan ke Athena dan meninggalkan Timotius dan Silas di Berea untuk melanjutkan pekabaran Injil, yaitu mengajar dan menguatkan jemaat di Berea dengan pengetahuan firman Tuhan yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah sikap kita terhadap pemberitaan firman Tuhan? Apakah kita seperti orang-orang Yahudi di Tesalonika yang berkeras hati menolak Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Ataukah kita seperti orang-orang di Berea yang bersuka cita menerima kabar Injil? Sikap yang benar dalam mendengar firman Tuhan adalah kerelaan hati, yaitu siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Firman Allah berguna pertama-tama adalah untuk mengajar. Kita yang tidak tahu dibuat tahu. Kita yang tidak mengerti dibuat mengerti. Kita yang tidak bisa dibuat menjadi bisa. Sebab firman Tuhan adalah hikmat, yaitu pengetahuan dari Tuhan yang penuh kuasa. Firman Allah juga berguna untuk menunjukkan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Tidak semua orang senang ditunjuk kesalahannya, tetapi jika kita menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati, maka pastilah kita akan sadar akan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan kita. Tetapi terutama juga kita harus mau berubah dalam kelakuan kita yang masih dikuasai oleh kelemahan. Begitu banyak orang yang tinggi hatinya sehingga merasa firman Tuhan itu ditujukan bukan untuk dirinya, sehingga mereka merasa tidak perlu diubah dalam kelakuannya. Hal ini tentu berbahaya sekali, terutama jika kita telah menjadi hamba Tuhan. Kita hanya mau mengajar, tidak mau diajar. Kita bisa menunjuk kesalahan, tetapi menjadi marah jika seseorang menunjukkan kelemahan kita. Dan selaku hamba Tuhan yang sombong, kita akan menjadi seperti orang-orang Yahudi di Tesalonika yang tidak suka mendengar kabar Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Mereka ingin menguasai rumah ibadat
tetapi tidak peduli akan pekerjaan Tuhan, yaitu keselamatan manusia. Firman Tuhan tentu saja berguna untuk mendidik kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup meninggalkan kebohongan, meninggalkan keduniawian, kefasikan, kedagingan, dan dosa. Tidak bisa dalam sekejap itu terjadi, tetapi dengan bertekun merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari segala yang jahat yang masih mencoba tinggal di dalam diri kita. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dan firman Tuhan juga berguna memperlengkapi kita dalam perbuatan baik. Yang dimaksud dengan perbuatan baik adalah kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan, buah dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam dirinya. Perbuatan baik bisa berupa ibadah, mendoakan satu sama lain, mengunjungi orang-orang sakit, bersaksi tentang Tuhan Yesus, membantu orang dalam kesusahan mereka, dan masih banyak lagi. Dan dengan demikian kita menjadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jika kita mengabaikan firman Tuhan dan masih mementingkan kepentingan diri sendiri, kita bisa menjadi seperti orang di Tesalonika yang justru menghambat pekabaran Injil. Jika jemaat ada yang seperti orang-orang Yahudi di Tesalonika, maka mereka pasti akan menghambat kemajuan gereja. Seperti jemaat yang mengabaikan pengajaran firman, jemaat yang hanya ingin diperhatikan, jemaat yang tidak setia datang beribadah, jemaat yang masih suka iri kepada saudaranya dan suka memprovokasi, justru akan menjadikan gereja menjadi resah dan tidak akan ada kemajuan, dan bahkan bisa saja terjadi perpecahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar seperti orang-orang di Berea yang terbuka hatinya terhadap pemberitaan firman Tuhan, yang suka meneliti dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Walaupun akan ada tantangan, tetapi karena mereka terbuka terhadap pemberitaan kebenaran Injil, maka mereka akan memiliki iman yang teguh, yang tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa ajaran sesat dan rupa-rupa aniaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.